Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan Saudara, segenap warga GKJW Jemaat Ngawi, kita bersama dipanggil untuk turut serta dalam perjamuan kudus Advent dan masa Natal. Saat ini kita bersama menghayati bagaimana kebaikan Tuhan yang rela hadir untuk kehidupan kita. Kehadirannya dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan kehadirannya yang kedua kali yang sedang kita nantikan. Mari kita bersama masuk dalam peribadatan pecawisan. Kita masuk di dalam saat teduh. Sumber pertolonganku hanyalah dari Tuhan Allah Bapa, yang telah menciptakan langit dan bumi, yang mencintai kehidupan manusia hingga memberikan putranya yang tunggal untuk kehidupan manusia menjadi lebih baik lagi. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan persekutuan Roh Kudus tercurah atas kehidupan saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bernyanyi dengan Kidung Jemaat nomor 76, bait yang pertama dan yang kedua, Kau yang lama dinantikan. Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat datanglah, agar kami Kau sucikan dari dosa dan celah. Tuntun Kau harapan kami pun, bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. Raja mulia, Kau lahir bagai anak yang lembut, agar kami Kau ajari kasih kerajaan-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersama akan membaca bagian dari firman Tuhan seperti yang tertulis di dalam Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai 5. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk setiap berkat yang tercurah atas kehidupan kami. Kekuatan, kesehatan, segala sesuatunya tercukupi oleh karena berkat dari Tuhan. Terlebih saat ini, kami bersama Engkau undang untuk turut ambil bagian dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus, masa Natal, dan Advent ini mengingatkan kepada kami betapa besar kasih-Mu yang merelakan putra-Mu yang tunggal untuk hadir di tengah-tengah dunia ini. Ya Bapa, kami bersama menyambut dengan sukacita undangan perjamuan kudus-Mu. Saat ini kami bersama mempersiapkan hati dan pikiran kami, tubuh kami, sehingga kami semakin dilayakkan untuk turut ambil bagian
dalam perjamuan kudus-Mu. Ya Bapa, kami mohon Engkau sendirilah yang memimpin persiapan kami. Kiranya Engkau sendirilah yang berkenan untuk menuntun kami melalui sabda yang akan kami dengar. Sabda firman-Mu sungguh memampukan kami untuk terus memperbaiki hidup kami. Terlebih saat ini, di dalam kami mempersiapkan diri kami, turut ambil bagian dalam perjamuan kudus. Bersabdalah untuk kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan kita untuk hari ini, dalam persiapan ini, seperti yang tertulis di dalam Yesaya pasal 40, ayat 1 sampai 5. Hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar, merenungkan, terlebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita bersama merasakan betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Terlebih saat ini, kita hampir di penghujung tahun 2020. Kita melewati tahun 2020 dengan banyak pergumulan. Dan secara umum kita bersama bergulat melawan pandemi COVID-19. Mari kita sejenak memahami bahwa itu semua adalah bagian dari cara Tuhan memperlengkapi kehidupan kita menjadi semakin baik dan semakin baik. Cara Tuhan untuk mempersiapkan kehidupan kita untuk bisa melewati setiap tantangan di masa yang akan datang. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, perjalanan kita, kalau kita melihat ke dalam diri kita, kalau tadi Tuhan sudah mempersiapkan kita, seberapa siap panjenengan menghadap Tuhan? Seberapa siap panjenengan menerima kehadiran Tuhan? Kita memang tidak pernah tahu kapan Tuhan Yesus hadir untuk yang kedua kalinya. Kapan dunia ini akan berakhir, yang artinya Kristus hadir yang kedua kalinya, yang artinya kehidupan tidak lagi bisa kita lanjutkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama menghayati apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ini. Nabi Yesaya senantiasa mengatakan, dan dalam perikop yang kita baca saat ini, berkaitan erat bagaimana orang Israel harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk menerima kehadiran Sang Mesias. Gambarannya sangat hiperbola memang. Persiapkanlah jalan di padang gurun. Lembah harus ditutup, gunung harus diratakan. Segala sesuatunya kalau bisa harus lurus, baik, rata. Dan itu mengingatkan kepada bangsa Israel ketika mereka harus melewati masa-masa perbudakan, dan mereka akhirnya bisa keluar karena pertolongan Tuhan. Sekarang sabda itu datang pada kita di dalam masa kita bersama mempersiapkan diri kita untuk bersama ambil bagian dalam perjamuan kudus yang mencoba untuk terus mengingatkan kepada kita
kita bersama juga akan menghadap pada hari-hari di mana Kristus hadir untuk yang kedua kalinya. Kita tidak pernah tahu kapan itu. Tetapi sabda Tuhan berkata kepada kita untuk saat ini, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Persiapkanlah diri panjenengan semua untuk bisa menghadap Tuhan dengan kelurusan hati, dengan hidup yang penuh dengan kesederhanaan. Tidak ada ego yang tinggi, tidak ada kerendahan diri, tetapi dengan kesederhanaan, yang artinya hidup dengan sewajarnya, sesuai dengan panggilan hidup kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bisa mempelajari kehidupan kita masing-masing dan melihat ke dalam diri kita. Sudahkah kita dengan siap menerima kehadiran Tuhan? Mari kita bersama bisa menghayati bahwa perjalanan kita haruslah dihadapkan untuk terus mempersiapkan diri menerima kedatangan Tuhan. Tidak hanya seperti saat ini ketika panjenengan bersama akan turut dalam perjamuan kudus, mempersiapkan segala sesuatunya. Bahkan ada beberapa jemaat yang harus memakai baju tertentu, mempersiapkan baju tertentu. Itu monggo saja. Tidak hanya sebatas itu, tetapi mari kita juga mempersiapkan kehidupan kita secara utuh, di mana ego kita harus kita segera koreksi tidak terlalu tinggi, di mana kerendahan diri kita atau bahkan kehidupan kita yang kelam jatuh ke dalam lembah kekelaman harus kita angkat. Kita memperbaiki kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama bisa menyambut hari Tuhan dengan penuh sukacita, dengan segala hal yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari kita bersama turut ambil bagian dalam perjamuan kudus ini dengan terus berserah bahwa penyertaan Tuhan selalu ada, dan kita mempersiapkan sejak saat ini, besok, dan kapanpun Tuhan akan segera datang. Mari kita mempersiapkan diri kita. Tuhan beserta kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama akan masuk di dalam pecawisan. Kita bersama akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 33. Kita nyanyikan bait yang ketiga dan yang kelima. Suaramu ku dengar. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman, harapan yang teguh, dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Ya Yesus, Kau beri jaminan-Mu tetap kepada orang beriman, janji-Mu kan genap. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Bapak, Ibu, dan Saudara,
ketika kita bersama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk turut ambil bagian dalam perjamuan kudus, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita melalui suratnya yang pertama untuk jemaat Korintus, yaitu 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 28 yang demikian. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersama menguji diri kita masing-masing. Kita masuk dalam saat teduh. Ya Bapa, kami bersyukur undangan-Mu untuk turut ambil bagian dalam perjamuan kudus Advent memampukan kami menghayati betapa besar kasih-Mu sehingga Engkau datang untuk dunia ini. Mampukanlah kami untuk terus dapat menantikan hari kedatangan-Mu yang kedua dengan terus setia di dalam Kristus. Kami berserah hanya ke dalam nama-Mu saja. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersama telah mempersiapkan hati dan pikiran kita. Apakah panjenengan semua sudah siap untuk turut ambil bagian dalam perjamuan kudus? Kiranya Tuhan sendiri yang menguatkan dan memampukan kita bersama. Amin. Kita bersama akan mengumpulkan persembahan kita. Kita iringi dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 46, bait yang kelima, Besarkan Nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Di dunia serukan kemuliaannya, janjinya dikukuhkan demi manusia. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kesempatan, terlebih saat ini Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk turut serta dalam perjamuan kudus. Ya Bapa, apa yang telah kami persiapkan, kiranya Engkau sendiri yang menguatkan dan memampukan kami, sehingga benar-benar kami dilayakkan untuk turut ambil bagian dalam perjamuan kudus. Tuhan, kami bersama memohon penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami dengan kesehatan dan kekuatan. Terlebih di masa pandemi ini, Tuhan mampukan kami untuk memiliki gaya hidup yang sehat. Kiranya Roh Kudus memimpin kami di dalam kebijaksanaan. Ya Bapa, kini kami bersama menyerahkan perjalanan kehidupan kami bersama dengan keluarga kami, dengan segala tantangan dan pergumulan yang ada, sehingga keberadaan keluarga kami bisa terus merasakan karya kasih-Mu dalam kehidupan mereka. Dan saat ini kami bersama telah mempersiapkan dan mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini menjadi sarana Tuhan berkarya di tengah dunia ini, dan secara khusus melalui pelayanan di GKJW Jemaat Ngawi. Kami mohon pula Tuhan memberkati keberadaan jemaat ini, biarlah senantiasa menjadi sarana Tuhan berkarya di tengah-tengah dunia ini, dan khususnya di Kabupaten Ngawi. Kami mohon penyertaan Tuhan selalu ada bagi setiap hamba-hamba Tuhan yang terlibat di tengah pelayanan, dan secara khusus melalui pelayanan penatua dan diakan yang boleh terorganisir. Kiranya Tuhan sendiri yang mencurahkan Roh Kudus
Ya Bapa, kami mohon penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan bangsa dan negara kami, dan secara khusus untuk keberadaan Kabupaten Ngawi. Kami arahkan kehidupan kami seutuhnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan hidup kami selanjutnya, rancangan dalam kehidupan kami, biarlah Tuhan berkati. Tetapi kami mohon, yang terjadi hanyalah kehendak Tuhan yang terbaik untuk kehidupan kami. Kami bersama mohon penyertaan Tuhan. Kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus tercurah atas seluruh kehidupan jemaat, kini dan selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu, ibadah pecawisan kita secara online untuk panjenengan semua yang akan turut ambil bagian dalam perjamuan kudus di GKJW Jemaat Ngawi besok Minggu tanggal 20 Desember 2020. Kiranya Tuhan menguatkan dan memampukan kita. Amin.